Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Gajah Mada. Dalam pada itu, perang benar-benar berkecamuk. Pagi buta itu sungguh dikoyak oleh kejadian tidak terduga. Dengan susah payah, Tumenggung Punjut Luntar berusaha mengendalikan pasukannya yang mengalami tekanan dadakan. Dengan lantang, ia memberikan perintah yang segera diterjemahkan oleh para senopati dan prajurit. Salah seorang dari kedua senopati pengabit mendekati pimpinan pasukan Jalarananggana itu. "Bagaimana?" bertanya Tumenggung Punjut Luntar. Suaranya agak bergetar. "Telah kau peroleh gambaran mereka menggunakan gelar perang apa?" Senopati Prabasa menyeringai. Dada kiri senopati yang masih muda usia itu rupanya telah terkena sabetan pedang. Darah segar mewarnai pakaian yang dikenakannya, namun Senopati Prabasa berusaha mengabaikan rasa sakit yang ditimbulkan luka itu. Nafasnya agak tersengal. "Mereka benar pasukan Jalapati," berkata Senopati Prabasa. "Mereka menggunakan gelar perang Cakrabyuha." Wajah Tumenggung Punjut Luntar tidak berubah. Dengan sangat sempurna menyembunyikan hatinya yang bergolak. Kabut tebal yang pada mulanya diharapkan membantu gerakan pasukannya, ternyata malah menjadi penyebab kesulitannya. Bahkan mereka harus bersusah payah untuk bisa mengetahui gelar yang digunakan lawan. Tumenggung Punjut Luntar menggeretakkan gigi. "Tumenggung Banyaksura berada di belakang sana?" bertanya Punjut Luntar. "Benar Ramangun," jawab Senopati Prabasa tegas. Perang berkecamuk dengan dahsyatnya. Pihak pemberontak menggunakan gelar perang Supit Urang karena merasa yakin akan mampu menggilas istana seperti gajah menginjak telur. Namun, benar-benar di luar dugaan dan meleset dari perencanaan, pasukan Jalapati di bawah kendali Tumenggung Banyaksura menghadang dengan menggunakan gelar perang Cakrabyuha. Gerakan pasukan yang berpusat pada lingkaran bergerigi jelas tidak mungkin dihancurkan oleh Supit Urang. Sebaliknya, jika tidak segera diubah, pasukannya akan hancur. Tak tercegah oleh siapapun dan apapun, pagi kemudian pecah. Langit timur mulai semburat merah bagaikan darah. Pagi yang datang membawa udara sedikit hangat dan mengacak-ngacak kabut yang semalam turun tebal. Selapis demi selapis jarak pandang melebar. Dengan demikian mereka yang bertempur dapat saling melihat dengan jelas. Pasukan Jalapati memiliki ciri-ciri tersendiri. Pasukan Jalarananggana juga memiliki ciri-ciri tertentu. Maka ketika jarak pandang makin lempang, pihak-pihak yang bertempur makin tidak segan dan tidak ragu mengayunkan senjata. Maka kemudian terlihat betapa dalam bentrokan awal itu, pasukan Jalapati yang menggunakan gelar perang Cakrabyuha mampu memanfaatkan keadaan dengan sebaik-baiknya. Pusaran gerigi berbentuk cakra berputar dengan bagian tepi terus mengayun senjata timbul tenggelam. Korban dalam bentrokan awal itu berjatuhan, mayat-mayat mulai bergelimpangan di tengah rintih kesakitan dan teriakan-teriakan sekarat serta suara tambur dan bendi yang terus dipukul susul menyusul tiada henti. Pasukan pemberontak yang pasang gelar Supit Urang mulai kewalahan dan terkoyak. Melihat perkembangan yang terjadi, Tumenggung Punjut Luntar segera mengambil keputusan mengubah gelar perang. "Ubah gelar ke Gajah Ngemu," teriak Punjut Luntar dengan kerasnya. Perintah itu dilanjutkan dengan isyarat sangkakala melengging keras. Suara sangkakala itu terdengar sampai ujung medan peperangan. Dua buah supit penjepit
yang masing-masing dipimpin oleh seorang senopati yang semula bertugas menjepit dari arah kiri dan kanan, bergegas mengubah gerakannya setelah mendengar isyarat sangkakala yang bergetar itu. Dengan mengubah gelar perang yang semula Supit Urang menjadi Gajah Ngamuk, atau dengan nama lain Dirada Meta. Dengan berteriak-teriak mereka berlarian berusaha menerjemahkan perintah yang baru diterima itu. Dengan seksama Tumenggung Banyaksora memperhatikan perubahan gerakan lawan yang terjadi. Dalam hati, Tumenggung Banyaksora sangat berterima kasih kepada pasukan Bayangkara karena telik sandi mereka benar-benar mampu memberi bahan keterangan yang tegas. Banyaksora sebagaimana Punjut Luntar bukanlah prajurit yang tidak memiliki pengalaman. Justru mereka adalah contoh prajurit yang selalu hadir dalam pertempuran dimanapun. Melihat Punjut Luntar mengubah gelar perang Supit Urang menjadi Dirada Meta, Banyaksora justru melihat peluang. Mereka kelabakan karena mereka dalam tekanan. Supit Urang bedah karena serangan dadakan. Gelar Dirada Meta yang mereka gunakan jelas bukan gelar perang yang kuat. Aku tahu persis pasukan Jalarananggana kurang begitu menguasai gelar ini. Mereka lupa kalau yang mereka hadapi pasukan Jalapati. Banyaksora berbicara kepada diri sendiri. Teriakan Punjut Luntar kembali bersambung suara sangkakala. Tiba-tiba Banyaksora berteriak, "Supit Urang!" Beberapa senopati yang selalu mengapit kemanapun Tumenggung Banyaksora bergerak kaget mendengar perintah itu. Namun sejenak kemudian suara sangkakala dengan nada tinggi dan melengking terdengar menggetarkan udara. Itulah isyarat terjemahan perintah yang diberikan Tumenggung Banyaksora. Pasukan yang semula yang berbentuk cakra itu bergerak mengubah diri menjadi Supit Urang. Senopati pengapit yang selalu mengawal Banyaksora semakin penasaran dan tidak mampu menahan gejolak dadanya. Kenapa Rakyat Tumenggung menggunakan gelar itu? Senopati itu bertanya. Pertanyaan itu berbau gugatan, namun Banyaksora hanya tersenyum. Mereka mengubah diri menjadi gajah. Kekuatan seekor gajah kau tahu di mana? Ada pada gading dan belalainya. Mereka tidak memiliki dua yang aku disebutkan itu. Jadi, untuk apa menjadi gajah? Jawab Banyaksora. Lagi-lagi Banyaksora benar. Punjut Luntar terpaksa mengumpat-umpat melihat perubahan gerakan lawan, serta saat menyadari pasukannya sebenarnya belum terlatih menggunakan gelar perang Dirada Meta. Apa yang diungkapkan Banyaksora tepat, seperti keadaan yang terjadi. Punjut Luntar memang berhasil mengubah Supit Urang dan menghadirkan gelar perang Dirada Meta. Namun, apalah artinya gelar perang itu? Karena tekanan yang diberikan Banyaksora telah memecah pemusatan perhatian untuk membangun sepasang gading dan belalai. Upaya membentuk gading yang kuat dan berdaya rusak tinggi tak berhasil mereka lakukan. Yang kemudian terjadi, gelar perang Supit Urang, perubahan dari Cakrabuya yang dibangun Tumenggung Banyaksora, mampu merajalela dan memberikan tekanan kuat kepada pasukan pemberontak dengan gelar perang itu. Punjut Luntar benar-benar dibuat kelabakan. Dalam keadaan yang demikian itu, di mana Rakuti? Rakuti yang dikelilingi oleh para Winisuka yang lain dengan seksama terus mengikuti perkembangan yang terjadi. Perkembangan itu tak tercegah memancing kecemasan. Bagaimana ini? Gelisah Rakuti. Perkembangan tak terduga, jauh dari kenyataan yang diharapkan, itu benar-benar membuat Rakuti menjadi kecut. Suara bendik Yai Samudra yang dipukul terus susul menyusul dan bertalu-talu itu benar-benar sangat mengganggu. Sementara keadaan yang di depan mata berubah menjadi bayangan buruk yang siap menerkam.
pasukan Jalarananggana telah terjebak Rakuti, berkata Tanca. Kau terlalu menganggap remeh dan mengabaikan kemampuan Telik Sandi Bayangkara. Inilah akibatnya. Apa yang kita harapkan sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan. Bangsa bergeser mendekat. Kalau pasukan Jalarananggana tidak mampu mengatasi gerakan pasukan Jalapati, habislah kita. Tambah Rapangsa, Rabanya dan Rawedeng terus mengikuti perkembangan tanpa banyak berbicara. Namun sebenarnya dari wajah mereka tersirat kecemasan. Jika apa yang mereka harapkan tidak menjadi kenyataan, habislah mereka. Sebaliknya, Rayuyu, entah apa yang bergolak dalam dadanya. Rayuyu sibuk memandangi burung gagak yang semakin lama makin banyak. Perang yang berkecamuk telah berubah menjadi perang bubruk. Ikatan gelar perang di Radameta mulai kehilangan bentuk dan pecah menjadi ikatan-ikatan kecil yang masing-masing dipimpin oleh senopati atau prajurit berpangkat bekel. Sebaliknya, pasukan Jalapati makin menguasai medan pertempuran dengan gelar perang Supit Urang. Dengan cekatan segera prajuritnya memberi tekanan. Keparat, umpat Punjut Luntar yang kecewa. Mana Rakuti? Mana Rakuti? Kebetulan jarak antara Punjut Luntar dengan Tumenggung Banyak Sora makin dekat. Banyak Sora tertawa mendengar teriakan Punjut Luntar yang kalang kabut itu. Apa yang kau cari Punjut Luntar? Tumenggung Banyak Sora berteriak dari kejauhan. Punjut Luntar kaget, mulutnya terbungkam. Dari perang yang tengah berkecamuk, seseorang melangkah mendekat. Dada Punjut Luntar berdesir. Orang yang datang itu adalah Banyak Sora, sosok yang diam-diam amat dibencinya. Keduanya berhadapan. Apa kabar Punjut Luntar? Sapa Banyak Sora. Kabut menyibak, maka kelihatanlah wajah kita sebenarnya. Punjut Luntar menata Banyak Sora dengan tatapan mata tak berkedip. Tangan kanannya erat memegang trisula bergagang pendek yang menjadi senjata andalannya. Senjata tombak bermata tiga itu selama ini menemaninya dalam medan peperangan yang paling ganas sekalipun. Di tangan kirinya tergenggam sebuah tongkat berkepala tengkorak sebagaimana lambang kesatuan yang berupa candra kapala. Akan tetapi menghadapi Banyak Sora, Punjut Luntar merasa yakin apakah trisula maupun tongkat besinya mampu melindungi, menjaga nyawanya agar tidak tersangkut kail lawannya yang berwujud tombak pula, tetapi bermata kait. Kedua prajurit berpangkat tumenggung itu saling berhadapan. Sebagai prajurit yang diberi kewenangan memimpin sebuah pasukan yang amat besar, keduanya amat mengenal pesaingnya. Dalam pasewakan mereka bersaing di hadapan raja. Kini persaingan itu pecah dalam perang yang sangat berdarah. Kini kelihatan belangmu Punjut Luntar, berkata Banyak Sora. Suaranya terdengar parau atau sinis. Setelah kabut menyibak dan matahari menyapa pagi menelanjangimu habis-habisan, terlihatlah wujudmu yang sesungguhnya. Seorang pengkhianat negara yang benar-benar tidak malu dan tidak tahu diri. Punjut Luntar terdiam, mulutnya terkunci, tak bisa bersuara. Bagaimanapun, di sudut hatinya, Tumenggung Punjut Luntar memang merasa telah mengkhianati negaranya. Punjut Luntar menebar pandang, memerhatikan perang yang tengah berlangsung. Porak-poranda, berkata Banyak Sora. Itulah gambaran keadaan pasukan Punjut Luntar. Rencanamu koyak dan berantakan di lapangan. Kau tentu tidak mengira akan seperti ini jadinya. Mengapa bisa demikian Punjut Luntar? Kau pasti bertanya-tanya, mengapa bisa demikian? Punjut Luntar terdiam. Sebenarnya lah Punjut Luntar sama sekali tidak mengira pasukannya dengan begitu gampang bisa dikoyak dan diobrak-abrik oleh pasukan Jalapati. Tetapi seperti yang dikatakan Tumenggung Banyak Sora,
Punjut Luntar tidak mampu memahami perkembangan keadaan yang terjadi. Jawabnya ada di pasukan Bhayangkara. Kau mengira rencanamu berjalan tanpa cacat? Kau mengira semua akan berlangsung tanpa hambatan? Satu hal tidak kau bayangkan, bahwa sepak terjangmu melakukan persekongkolan dengan Rakuti selalu diawasi oleh Bhayangkara. Perang yang sedang kau hadapi saat ini adalah buahnya. Keparat, Punjut Luntar mengumpat kasar, banyak suara menertawakannya. Menyerahlah, banyak suara menekan. Punjut Luntar merasakan dadanya berdesir. Apa yang diucapkan banyak suara benar-benar menyentuh perasaannya, menjamah harga dirinya. Apa? Balas Punjut Luntar, suaranya bergetar. Banyak suara memandang Punjut Luntar dengan tatapan mata nyaris tak berkedip. Tombak bermata kaitnya diputar seputaran. Perang ini akan meminta banyak korban, berkata banyak suara. Akan banyak janda meratapi suaminya, akan banyak anak menangisi bapaknya, akan ada hujan tangis di negeri Wilwatikto ini. Kau bisa mencegah semua itu. Kau tinggal meneriakkan perintah untuk menghentikan peperangan dan menyerah. Gila! Punjut Luntar mengumpat kasar. Kau mengira aku laki-laki pengecut yang akan melarikan diri? Banyak suara memandang langsung ke jantung mata lawannya. Kau tidak sadar sedang dijerumuskan oleh Rakuti. Mana Rakuti yang telah membujukmu itu? Kau pasang gelar di Radha Meta, tetapi Rakuti dan para Wenisuka yang lain tidak berani menempati gading gajah yang kau bentuk. Ia berada di ekor paling belakang. Tidak kau sadari semua itu, Punjut Luntar? Tadi kau berteriak-teriak, mana Rakuti, mana Rakuti. Aku dengar Rakuti menjanjikan akan memberikan kedudukan Mahapati kepadamu bila tindakan makar itu berhasil. Namun harga yang kau berikan mahal sekali. Seharusnya bukan kedudukan Mahapati yang kau peroleh lewat tindakanmu yang sangat berani ini. Mahapati terlampau kecil, karena mestinya kau menjadi raja. Jika kau menjadi raja, kau akan dipanggil Sang Prabu Punjut Luntar. Gagah dan sangar sekali. Cukup, bentak Punjut Luntar. Olo-olo itu sangat menyakitkan perasaannya. Menyerahlah, desak banyak suara. Aku akan memintakan ampunan untukmu. Kujamin pula keselamatan keluargamu. Punjut Luntar benar-benar menggigil. Amarahnya tak tertahan lagi. Aku tidak pernah ragu untuk melangkah. Aku telah menghitung semua kemungkinan akibat yang kuhadapi, teriak Punjut Luntar. Kalau begitu, berkata banyak suara, betapa malang nasibmu. Kelak sejarah bakal mencatat kau mati dalam perang ini, bukan sebagai seorang temenggung yang gugur dalam bela negara, tetapi mati sebagai prajurit yang berbuat hina, mengkhianati negaranya sendiri. Merah padam wajah Punjut Luntar. Tumenggung yang diberi kewenangan penuh memimpin pasukan Jalarananggana itu sadar bahwa tidak akan menang berdebat melawan Tumenggung banyak suara yang memang pintar berbicara, mengobrak-ngabrik orang melalui mulutnya. Punjut Luntar memutar tombak trisulannya yang bergagang pendek dan dipindahkannya bertukar tempat dengan tongkat besi berkepala tengkorak manusia untuk menggebuk kepala banyak suara. Punjut Luntar lebih percaya kepada tongkat besinya. Dua gajah itu pun bertarung. Para prajurit yang bertempur makin riuh menyibak, memberikan ruang yang lapang untuk mereka yang akan berlaga mengukur tingginya ilmu kanuragan itu. Didahulunya dengan teriakan keras, Punjut Luntar meloncat. Tombak trisulannya mengayun mendatar, menyapu dari arah samping. Ayunan tombak itu segera menggeliat dengan tiba-tiba dan berubah arah menyambar kepala. Tumenggung banyak suara bukan bocah kemarin sore yang segera kebingungan menghadapi keadaan seperti itu. Dengan perhitungan yang cermat, banyak suara merendahkan tubuh dan balas menyapu dengan mengayunkan tombak berkait
yang menjadi andalannya. Punjut Luntar yang mendapat serangan balasan itu segera menggeliatkan tubuh serta mengapung di udara. Kakinya menyambar deras ke arah pinggang Banyak Sora. Banyak Sora tidak menjadi gugup. Kakinya kembali mengayun, berusaha menggunting gerakan lawannya. Punjut Luntar yang tidak menduga serangan lawannya akan berubah arah seperti itu segera menjatuhkan diri dan berguling-guling. Sesaat setelah tubuhnya melenting, dengan derasnya serangannya mengayun, menyambar lawannya. Banyak Sora nyaris terhantam ayunan kaki itu, tetapi tubuh yang sudah tua itu masih cukup lentur untuk menggeliat, menghindar sambil mengayunkan kaki kiri, balas menyambar. Pertarungan yang terjadi adalah pertarungan antara hidup dan mati. Pertarungan antara Punjut Luntar dan Banyak Sora itu seolah menjadi gambaran persaingan yang terjadi antara pasukan Jalarananggana dan pasukan Jalapati. Lebih dari itu, Punjut Luntar dan Banyak Sora dikenal sebagai tumenggung yang pilih tanding, sehingga pertarungan itu pun menjadi pertarungan yang menarik. Para prajurit kedua belah pihak masih ada yang menyempatkan ingin mengetahui apa yang terjadi.